Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Fathan. Di sini gue akan menjelaskan asymptotic notation atau notasi asymptotic untuk basicnya ya. Dan kemudian gue akan implementasikan dalam coding Python-nya seperti apa. Sebelum masuk ke coding, gue akan menjelaskan mengenai materinya. Notasi asymptotic yaitu pada analisa efisiensi waktu ada sebuah notasi. Nah, notasi itu yang bisa digunakan notasi asymptotic. Nah, kemudian gua memiliki sebuah persamaan. Kita tinjau persamaan ini di mana Tn itu adalah kompleksitas waktu. Di sini gue sebut Tn adalah 2n kuadrat plus 6n plus 1. Dan notasinya ini adalah n kuadrat. Nah, kita ingat notasi n adalah n kuadrat. Jadi kita bikin sebuah persamaan perbandingan, maksudnya kita buat perbandingan untuk melihat tingkat pertumbuhannya. Di sini ada n dan n kuadrat. Nah, ada dua perbandingan dan di tengahnya ada sebuah persamaan. Dimana perbandingan untuk n-nya itu adalah 10 pertama. Ini kita coba masukkan 10 ya nilainya ya. Nah, kemudian akan bertambah akan terus berkelipatan ya kan. Hasilnya adalah 10, 100, 1000 dan 10.000. Untuk n kuadratnya, nah dari 100, 1000, 1 juta dan 1 miliar. Nah, dari perbandingan tadi ini kita lihat persamaannya 10 sini kita masukkan ke dalam n kuadrat, hasilnya kita jumlahkan yaitu adalah 601. Nah, n adalah 100, kita masukkan adalah 2061 dan kemudian kita masukkan adalah 2.006.001. Kita masukkan kembali yaitu n adalah 10.000 yaitu adalah 2.060.001. Benar gak tuh? Juta dan miliar, takut salah. Lanjut. Nah, apabila diperhatikan dua persamaan tersebut memiliki tingkat pertumbuhan sebanding tadi ya, kita lihat ya kiri dan kanan ya. Sebanding dengan kelipatan yang sesuai. Oleh karena itu digunakan persamaan notasi n kuadrat untuk bisa mewakili orde dari Tn. Nah, kompleksitas waktu n itulah gambaran notasi asymptotic. Jadi teman di sini paham dah paham ya untuk notasi asymptotic itu apa. Nah, sekarang kita masuk ke tiga jenis notasi asymptotic, yaitu adalah pertama big O. Ini adalah notasi untuk keadaan terburuk atau kasus terburuk. Di mana kasus terburuk ini adalah nilai konstanta biasanya tidak dibaca ya, dia dihilangkan. Kemudian untuk yang nomor 2 big omega, ini untuk kasus terbaiknya ya, terbaik atau atas. Nah, ini batas bawah, ini batas atas. Yang kemudian ketiga adalah big theta untuk kasus rata-ratanya. Nah, di sini notasi big O. Nah, sebelum masuk ke definisi, saya akan mencoba menjelaskan mengenai codingnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya menggunakan Python Jupyter Notebook. Saya yang pertama akan membuat sebuah konstanta notasi 1 ya. Nah, di sini saya akan mengimport import, aduh kaku banget. Import matplotlib, semacam library, yaitu adalah pyplot dengan nama plt. Saya ini kayak aliaskan. Kemudian saya akan import sebuah numpy, adalah np aja. Oke. Di sini akan saya buatkan sebuah x, yaitu sebuah range nilai dari 10. Kemudian saya akan buatkan 5 aja biar nggak banyak-banyak. Di sini akan buatkan sebuah list dengan nilainya itu adalah 1, 1, 1, 1 dan 1. 1 2 3 4 5. Oke, sudah ada 5. Di sini saya akan buatkan
floatnya, yaitu X dan Y, dimana PLT_X labelnya untuk label bawahnya itu adalah nilai, sorry salah nulis seperti ini, nilai, atau saya buat adalah nilai X, dan PLT nya Y, labelnya sama dengan Y. Kita show kita jalankan, apakah error? Nah, tidak ya, hasilnya seperti sini ada X dan sini ada Y dengan nilainya 1, karena dia konstanta akan tetap bernilai 1. Kemudian saya di sini akan membuatkan di sini saya komentarnya saya pindah di sini supaya lebih rapi. Kemudian saya akan membuat sebuah notasi untuk n, ya, dimana PLT-nya itu floatnya kita buat adalah X dari X. Nah, kita jalankan, hasil seperti ini. Nah, untuk bisa membacanya kita buatkan PLT legend, ya, Mobile Legend bukan sorry. Nah, di sini kita buatkan adalah O1 big O1, kemudian saya buat big O2, sorry gak fokus, kemudian saya buat yang terakhir nanti adalah big ON pangkat 2. Nah, untuk saat ini sampai situ aja dulu. Oke, kita jalankan, dia akan tampil. Nah, hanya 2 ya, yang big O nya belum kita bisa tampilkan. Oke, lanjut. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ini dimulai dari 0 untuk yang big ON nya, karena di sini range-nya itu dimulai dari 0 ya. Saat kita tulis dia akan mulai tetap dari 0 kecuali kita buat tulis 1 seperti itu. Nah, kita lanjut untuk O nya itu adalah N pangkat 2. Oke. Nah, di sini kita buat PLT nya itu plotnya adalah X, dimana X tinggal dikalikan dengan X seperti itu. Gampang ya, gampang hasilnya gitu, melengkung dia. Oke. Nah, untuk sini selesai, lanjut ke materi. Nah, di sini ada sebuah definisi di mana Tn adalah notasi dari fungsi n. Jika fungsi Tn memiliki tingkat pertumbuhan lebih kecil atau sama dengan Fn, nah jadi kita ingat ya, notasi O itu adalah lebih kecil atau sama dengan, nah, pertumbuhannya itu lebih kecil atau sama dengan, nah diingat nih, lebih kecil atau sama dengan. Nah, contohnya itu adalah n, dia merupakan elemen dari notasi n kuadrat, notasi O n kuadrat. Nah, yang kedua, setengah n kali n plus 1 bukan merupakan elemen dari notasi n kuadrat, seperti itu. Nah, definisi formal, fungsi Tn dikatakan himpunan bagian dari notasi fungsi Gn jika Tn dibatasi atas, batas atas, beberapa penggali konstan dari fungsi Gn untuk semua ukuran n. Nah, ini kita lihat ya persamaannya ya, dimana Tn itu lebih kecil dari konstanta fungsi Gn untuk semua n lebih besar sama dengan 1. Nah, seperti itu. Jadi ini lebih kecil sama dengan. Lanjut. Nah, ini untuk ilustrasinya kita lihat dimana fungsi Tn itu dia lebih kecil daripada Gn di bawahnya ya. Nah, ini untuk notasi awalnya. Lanjut, di sini kita buktikan untuk penyelesaiannya. Nah, dimana fungsi Tn adalah 3n plus 2, dimana nah ini kita tinggal notasinya adalah notasi n, notasi O untuk n. Nah, kita buat lebih kecil sama dengan, di sini kita tinggal jadikan sebuah n, yaitu jadi ditambahkan jadi 5n. Oke. Jadi C nya adalah 5,
notasi awalnya adalah 1 seperti itu. Lanjut, di sini ada 2n2 plus 6n plus 1 elemen dari notasi O n kuadrat. Penyelesaiannya, karena ini n kuadrat, kita buat pindah ke samping, pindah ruas dengan n-nya itu atau variabelnya sama. N kuadrat, n kuadrat, n kuadrat kita tambahkan jadi 9, ya kan? 9, ya ini adalah sebuah C dan notasi awal adalah sama dengan 1. Nah, kemudian notasi big omega, kasus terbaik. Lanjut. Nah, di sini ada omega fungsi n jika fungsi kompensasi waktu atau Tn memiliki tingkat pertumbuhan. Nah, ingat ya, ini lebih besar atau sama dengan. Tadi kan beda, sebelumnya itu adalah lebih kecil sama dengan. Nah, di mana contohnya itu adalah n pangkat 3 merupakan elemen dari omega n pangkat 2. Nah, yang kemudian setengah n dikalikan dengan n plus 1 bukan merupakan elemen dari omega n pangkat 2. Nah, ini dari definisi formal dari fungsi Tn dikatakan himpunan bagian dari omega fungsi Gn jika Tn dibatasi bawah. Nah, ini ingat ya, bawah pengali konstan dari Gn n. Nah, kita lihat ada Tn lebih besar sama dengan konstanta fungsi Gn. Nah, ini lebih besar ya, ingat. Semua n lebih besar sama dengan n awal. Kita lihat, nah di sini ada perbandingan gambar dari yang sebelumnya. Ini dia dibalik karena dia lebih besar. Nah, Tn itu hasilnya lebih besar daripada konstanta Gn. Lanjut, kita buktikan n pangkat 3 apakah merupakan elemen dari omega n pangkat 2. Biasanya yaudah, ini kita buat dengan omega dengan n kuadrat, dari n pangkat 3 jadi n kuadrat, sehingga c-nya adalah 1. Di sini bernilai 1 dan nilai awalnya adalah 0. Kenapa 0? Karena dia awalnya itu nilai 0 ya, bukan bernilai 1. Kemudian notasi big theta. Nah, definisinya di mana big theta itu adalah fungsi Tn ini adalah big theta dari fungsi n. Nah, jika fungsi Tn memiliki tingkat pertumbuhan sama dengan, jadi ini sama dengan Fn seperti itu. Jadi ini ibaratnya itu adalah di tengah-tengah dari notasi big O, terus kemudian rata-rata theta, kemudian omega, dia yang paling kanan, lebih besar gitu kan. Nah, di sini ada contoh an kuadrat plus bn plus c, di mana a lebih besar 0 dan merupakan elemen dari theta n kuadrat. Nah, kemudian 100n plus 5 bukan merupakan elemen dari theta n kuadrat. Nah, sebuah definisi formalnya fungsi Tn dikatakan himpunan bagian dari theta fungsi Gn jika Tn dibatasi atas dan bawah. Ya, jadi ini di tengah-tengah antara di batas atas dan batas bawah berupa pengalih konstan dari fungsi Gn untuk semua ukuran n. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini dari fungsi big O, kemudian theta, kemudian omega, seperti itu. Nah, untuk kurvanya jelas ya, dia di tengah-tengah dari konstanta 1 fungsi Gn dan konstanta fungsi Gn. Nah, di sini. Lanjut. Di sini saya akan buktikan di mana kompensasi waktu dari setengah n dikalikan dengan n plus 1 elemen dari notasi theta n pangkat 2. Penyelesaiannya setengah n plus 1 elemen dari theta n kuadrat. Nah, karena atas bawah, jadi kita buat batas atas dan batas bawahnya, di mana tetap di sini adalah n pangkat 2. Kita buatkan di sini kita buatkan. Nah, hasilnya adalah dia nggak dijumlahkan karena dia adalah batasan bawah. Beda dengan sebelumnya, itu dijumlahkan, ini tidak. Nah, sebenarnya setengah dan setengah. Untuk n awalnya adalah 0 dan 0, seperti itu. Nah, untuk penjelasannya sampai sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.